5 berita terpopuler hari ini, Rabu 31 Desember 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, hari terakhir 2025 IHSG di zona hijau, semberingah usai naik 22,13%. IHSG menutup perdagangan terakhir 2025 di zona hijau pada level 8.646,93 atau naik tipis 0,03%. Sekaligus mencatatkan penguatan signifikan 22,13% sepanjang tahun meski bursa Asia bergerak bervariasi. Penguatan IHSG ditopang saham konsumen non-primer, infrastruktur, dan keuangan dengan CINT, PPRE, dan RMKO menjadi top gainers, sementara UNIQ, MRAT, dan PUDP masuk jajaran saham yang melemah. Secara global, pergerakan pasar Asia dipengaruhi pelemahan Wall Street dan sentimen data ekonomi Amerika, sementara BEI menutup perdagangan 2025 dengan seluruh sektor mencatatkan kenaikan tahunan dan bursa akan kembali dibuka pada 2 Januari 2026. Berita kedua, SoftBank sah akuisisi Digital Bridge 50,3 triliun. SoftBank Group Corporate menyepakati akuisisi Digital Bridge Group Inc. senilai sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau 50,35 triliun rupiah sebagai langkah memperkuat investasi di sektor pusat data dan infrastruktur digital. Akuisisi ini sejalan dengan strategi SoftBank memanfaatkan lonjakan kebutuhan infrastruktur yang didorong pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Mengingat Digital Bridge merupakan salah satu investor terbesar di bidang tersebut dengan aset kelolaan 108 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui penawaran 16 dolar Amerika Serikat per saham dengan valuasi total 4 miliar dolar Amerika Serikat termasuk utang dan premi 65%. Langkah Masayoshi Son ini terjadi di tengah maraknya akuisisi jumbo meski saham SoftBank sempat terkoreksi di pasar. Berita ketiga, Saudi desak UEA mundur dari Yaman usai serang kapal Abu Dhabi. Arab Saudi secara terbuka mendesak Uni Emirat Arab menarik pasukan dan menghentikan dukungan militer di Yaman, langkah yang memperuncing ketegangan kedua sekutu terkait konflik dan keamanan perbatasan Riyadh. Desakan ini muncul setelah serangan udara koalisi pimpinan Saudi terhadap pengiriman senjata yang dituding berasal dari UEA untuk mendukung kelompok separatis Dewan Transisi Selatan. Sementara kedua negara berada di kubu berbeda dalam konflik Yaman yang berlarut. Perpecahan Saudi UEA dinilai menghambat proses perdamaian Yaman di tengah rivalitas geopolitik dan ekonomi kawasan, meski keduanya tetap menyerukan stabilitas regional dan menyatakan harapan menjaga hubungan bilateral melalui jalur diplomasi. Berita keempat, 10 negara dengan IQ tertinggi di dunia, Indonesia ke-98. Peringkat IQ dunia 2025 menempatkan Indonesia di posisi 98 dari 126 negara, sementara Cina menduduki peringkat teratas berdasarkan hasil tes online global. Pemeringkatan ini disusun dari lebih dari 1,35 juta responden sepanjang 2024 dan menunjukkan skor tertinggi terkonsentrasi di Asia Timur, dengan kawasan lain berada di sekitar rata-rata global. Indonesia mencatat rata-rata IQ 93,18, berada di bawah Singapura dan Malaysia, namun masih lebih tinggi dari Laos. Sedangkan daftar 10 besar didominasi negara-negara Asia dan Eropa. Berita kelima, SPBU swasta beli solar dari Pertamina, persaingan harga lenyap. Pakar energi Unpad menilai wacana penghentian impor solar bagi SPBU swasta dan kewajiban membeli dari Pertamina berisiko menghilangkan persaingan harga yang selama ini mendorong efisiensi dan harga terjangkau bagi konsumen. Ia menegaskan keterlibatan swasta di sektor hilir migas penting sebagai pembanding kinerja agar tata niaga BBM berjalan transparan dan efisien, serta impor sebaiknya tetap dibuka bila pasokan domestik belum kompetitif. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai 2026, seiring beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan, meski realisasinya sangat bergantung pada kesiapan produksi domestik dan pencapaian target biodiesel. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.